malam. Orang ini udah ciri-ciri jam 7 kok terang kali masih kayak dari jam 4 ini ya. Dia pegawai belum pulang, udah jam 5 sebenarnya. Jam 5 matahari, mana jam 5 dia dari itu masih. Karena kamu pembawa matahari. Kan begitu kan? Iya. Sekiranya kita bisa bekerja sebagaimana Tuhan bekerja, sungguh sombong. Jadi sekarang kita kepada Allah jauh tak berantara, kan gitu? Ya. Jauh sekali. Tapi kita bilang dekat sekali. Enggak ada jauh. Ya. Jauh bagi belum yang beriman jauh. Ya. Yang sudah beriman enggak aja? Kalau begitu di mana Allah besok? Sesudah dunia kiamat. Siapakah yang tahu? Kalau sekarang pun enggak ada yang tahu kan? Apalagi besok. Kan jelas begitu. Ya. Hijul Arafah, ingat. Hijul Arafah, haji itu Arafah. Kalau Hijul Arafah salah mana? Arafahu juga kan? Ya. Salah di Arafah. Di Arafah. Di Arafah itu kita kenal Muhammad. Di mana kita kenal? Waktu dia di mimbar. Dia berkhutbah Idul Adha. Maka disitulah di atas mimbar kita kenal Muhammad dengan pakaian ihramnya. Kan gitu? Ya. Tadi apa tadi yang kita bilang tadi? Muhammad itu PR. Bola seraan tuh. Di sana bos. Di langit bos. Di sekeliling bos siapa? Ahli surga. Pertama arwah daripada sahabat yang 4. Sesudah itu syuhada yang syahid dalam perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Ya. Di sekeliling Tuhan di sana semua. Ya. Dan juga tabi'ihim. Ya. Jadi semua arwahnya di sisi itu. Seperti orang di Arab, di sekeliling Muhammad, umat Muhammad. Di sana umat tuh, roh mukmin umat tuh. Sebagaimana kamu Muhammad melihat Muhammad di hari Arafah, juga itu kamu melihat tuh. Sekarang arwah mereka di sisi Tuhan, di sekeliling Tuhan itu. Tuhan di tengah-tengah. Sekeliling dia itu arwah mereka. Sama juga dengan Arafah. Kalau di sini melihat Nabi di Arafah, di sana melihat Allah di bawah aras. Itu bukan di aras, di bawahnya. Tuhan tuh turun. Kalau Muhammad naik atas mimbar. Tuhan dari rumahnya turun ke mimbar. Kita dari Muhammad di rumah datang naik ke atas mimbar kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu duduk kan? Ya. Itu khutbah. Kalau Allah turun, nggak sama dengan Muhammad. Rumah Allah tinggi. Rumah orang ini ahli surga sekarang di bawah. Dua lantai. Itu lantainya atas lantai imam. Turunlah Pak Imam. Ya. Lantai 2 sana ada pojok mana dia duduk. Turunlah. Dia berkhutbah kepada roh orang mukmin. Muhammad berkhutbah kepada jasad orang mukmin. Kan sama jelasnya. Iya. Muhammad khutbah kepada jasad, Bapak khutbah kepada roh. Ya. Jadi banyak ada khutbah yang di sana ada, maka ada di bumi. Ya. Siapa nama ikuti? Masyarul muslimin rahimakumullah. Banyak ada khutbah di sana. Kepada arwah orang mukmin. Apa yang dibuat oleh Allah khutbahnya isinya? Menghibur roh orang mukmin, karena dia dulu sudah bersusah payah di dunia menegakkan kalimat qaulan la ilaha illallah, dihiburlah oleh Tuhan. Ya, kalau begitu ini hari Jumat pun di sana. Di sini hari Jumat di dunia. Kalau Jumat di sini khutbah, di sana sakrasa Jumat di sini, tapi nggak ada matahari. Macam mana ini sebenarnya? Di sana nggak ada matahari. Itulah tandanya Jumat. Ketika Tuhan dari aras turun ke aras. Itu kalau di sini Jumat. Kalau Muhammad dari rumahnya pergi ke masjid berkhutbah. Itu tandanya Jumat. Cuma hanya Muhammad kita bisa jumpa Muhammad 1 minggu 1 kali. Itu pun kita lihat aja. Nggak sempat kita berjabat tangan. Karena banyak umat. Kalau kita satu minta jabat tangan, macam mana umat yang lain? Ya. Maka Muhammad jarang dia bertemu dengan umat, karena nanti kalau si A salam, si B macam mana? Semua ingin minta salam sama Muhammad dan ingin menyampaikan keluh kesahnya. Ya Rasulullah, mintalah ampun dosaku sama Tuhan. Kalau kau minta ya Muhammad pasti diterima. Aku mau dekat kematianku.
gitu kan. Ya. Datang nenek, ya Rasulullah, engkau berdoa kepada aku sama Allah, doa engkau diterima. Semuanya mengadu kan. Ya. Kalau begitu orang jumpa sama Muhammad, jumpa sama Allah, lebih parah lagi kan. Ya Allah, aku belum ada jodoh aku ya Allah. Ya belum ada jodoh. Ya. Datang dia, aku dampok anak gigi, begila gigi baru aku ya Allah, kan saya punya makanan aku ini. Datang dia, ayatnya belum gigi, yang belum ada muda. Udah lama aku dah bisa melihat, ya Allah, berilah aku bisa. Kacau lah kalau begitu, semua minta lari ke situ. Yang minta ampun dosa, yang minta jodoh, yang minta kaya, yang minta itu, yang pasang dokil gak ya Allah, berilah aku sekali kena dokil. Semua minta. Jadi kalau gitu Tuhan lebih bagus bersembuh. Enggak, kacau. Betul, logika kan? Semuanya Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul du'a. Habis salat kan? Ya. Apalagi kali itu belum jumpa kan? Ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis salat. Apalagi kalau jumpa dengan Tuhan. Ini yang enggak jumpa pun sama Nabi berdoa. Ya Allah ya Rabbi selamatkanlah kami dalam gelombang ini ya Allah, berdoa dia. Apalagi kalau sudah bertemu. Ya. Betul kan? Betul. Maka Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia. Minta aja kerjanya. Manusia itu tumin, kambing. Maka paling marah Tuhan kepada tumin. Bukan tumin lambat deh. Tukang minta. Orang itu marah paling marah sama aku. Minta cium dulu baru kasih ini. Minta cium dulu. Banyak kali saya marah. Kalau kasih apa sih? Minta pagi payamnya sepotong cium dulu. Minta cium ini. Kok minta aku? Paling marah kepada tukang minta. Jadi manusia ini tukang minta. Betul. Kalau kamu jumpa Tuhan minta enggak? Minta. Udah kawin kamu apa belum? Nah, pasti minta jodoh kan? Ya. Yang jadi ke Imam Malini ya Allah. Yang kaya ya Allah. Yang sudah hamil istrinya, berilah anakku yang cantik ya Allah. Kayak Jamil Firdan ya Allah. Ada aja mintanya, gila kali ya kan? Ya. Yang nanam padi enggak berbuah, yang kemaraunya minta hujan ya Allah, padiku udah mau mati di sawah ya Allah. Ya Rabbi. Maka Tuhan enggak mau bertemu dengan manusia. Ya. Coba kau pergi keluar. Kalau ada punya preman-preman yang minta duit, kau minta rokok kah, lain. Rokok mus batang, udah kau kasih. Besok jumpa lagi lain, ada 5.000 lain. Besok jumpa lagi, lain pinjam sepatu mulai sebentar. Aku ada pesta sana. Minta aja kerjanya. Mau aku keluar rumah lagi? Rondok aja di sini. Rokok sebatang diminta dia, sepatu apa diminta pinjam. Kacau kali preman-preman kan? Ya. Jadi Tuhan malah sama preman. Bukan preman semua. Betul. Maka sebab itulah Allah tak mau menampilkan diri di depan umat. Sekiranya kamu tak meminta, pasti Tuhan menampilkan kamu, menampilkan diri di depan kamu. Sekiranya kamu tak meminta bertemu dengan Tuhan, hari ini juga kau bisa bertemu dengan Tuhan. Sumpah demi Allah. Ini saya yang sudah saya rasakan. Bertemu dengan Tuhan, tidak pernah minta ampun dosa. Gigi udah nggak ada lagi, tidak pernah minta gigi sama Tuhan. Ditinggal istri, nggak pernah minta istri baru sama Tuhan. Ditinggal anak, nggak pernah minta anak baru sama Tuhan. Sudah habis harta apapun nggak ada lagi, nggak pernah minta harta sama Tuhan. Begitu bandel. Jumpa Tuhan nggak pernah minta nggak pernah. Maka Tuhan suka sama saya mau jangan berdosa lagi, supaya jangan berdosa. Berhenti, apa lagi? Kenapa minta ampun dosa? Kamu kemarin berdosa banyak, jangan buat lagi, ampun kan? Ya. Itu namanya tobat nasuha. Tubu ilallahi tobat. Ngapain minta ampun sama Tuhan, kita berbuat terus? Ampunilah dosa. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana dhalamna anfusana. Dia buat terus. Kemarin menipu, besok nipu lagi, minta ampun dosa. Mana ada gitu? Jadi kalau mau ampun dosa jangan buatlah lagi. Nggak ngapain Tuhan ampun dosa kita ampun sendiri kok. Kotor baju sama nyuci sendiri kan? Ya kan? Ya. Kalau berdosa kita ampuni sendiri. Iya. Jangan buatlah lagi. Apa yang takut? Kalau kemarin nggak salah, sekarang kita salah. Iya. Hapus dosa yang kemarin. Ya kemarin kalau kesalahan pun nggak ada berat.
Pertama. Berarti. Kenapa? Kalau induk nyembah angin, pasti anak nyembah air. Kalau imam nyembah ikan, nyembah keramik. Ya kan? Betul. Imam nyembah apa? Nyembah ikan. Makmum? Keramik kan habis ikan di belakang. Imam G. Kalau gak gila imam nanti kau tarik habis salat itu. Pak Imam sini dulu. Kalau lama kita nggak bersuruh Pak Imam. Saya bertanya sama Pak Imam. Pak Imam, apa yang Pak Imam pandangkan dalam salat? Kemana Pak Imam angkat tangan? Di dalam berdiri Pak Imam apa Pak Imam lihat? Di dalam rukuk Pak Imam apa Pak Imam lihat? Di dalam sujud Pak Imam apa Pak Imam lihat dalam sujudmu Pak Imam? Coba jelaskan. Empat mata kamu bicara dengan imam. Kaget dia mudah-mudah. Boleh tes? Boleh tes. Itu namanya imam zalim. Dia nggak tahu melihat di dalam salat. Janganlah kamu terikut dengan imam zalim. Sebenarnya kalau nggak zalim, ditanya balik orang yang tanya. Nah, apa bapak melihat dalam salat? Kalau kamu gentleman, coba bilang. Dalam salat kupandang akan wujud Allah dalam seorang bapak dan di surga. Jelas. Di dalam rukukku kupandang akan kukenang akan sifat Allahku. Sifatnya dalam rukukku. Dalam sujudku akan kukenang akan af'alnya sehingga ada bumi ini. Kalau tidak ada Allah, tidak ada bumi ini. Maka dalam berdiri pandang Allah, dalam rukuk kenang sifat Allah, di dalam sujud kenang af'alu. Asma Allah sudah terucap. Jadi sekali berbuat kita empat zat, sifat, af'ali. Karena kenapa? Itu yang kita beri. Adanya Allah kan? Adanya hari akhirat kan? Ada semua ada kan pembalasan kan af'al Tuhan semua. Jadi kita selalu salah itu pembuktian iman. Pembuktian iman. Jangan salah-salah. Kepada alif yang beriman, aliflah yang tersembah. Kepada sifat si alif, dengan sifat si alif lah aku hidup, aku ada segala-galanya Rahmanur Rahim. Maka aku dalam rukukku mengenang sifat si A. Dalam sujudku karena afal si A. Si alif tadi. Si alif yang membuat rumah kita. Kalau nggak ada kepada yang si alif, rumah ini nggak terbuat. Rumah ini dibuat oleh si alif. Ya. Atas kepandaian si A. Atas kecerdikan si A. Sehingga jadilah big house, rumah besar, cantik. Kan gitu. Juga alam ini. Si Allah yang buat. Tadi si alif rumah kecil kan? Si Allah rumah apa? Big house. Big house, rumah besar. Dengan afalnya, keindahannya, kecantikannya, kepandaian Tuhan terjadi di alam semesta. Lalu kita dalam sujud menangis, teringat afalu. Sehingga wujudku pun ada karena afalu. Tiada sang yang sanggup membuat bentuk kita ini, hanya Allah. Teringat dalam sujud. Jelas. Tiada napas kita kalau kita dalam rukuk dengan karena sifat Allah. Rahmanur Rahim, Tuhan ada angin, ada cahaya, ada oksigen, bisa akulah bernapas. Kalau tidak mungkin aku tegak begini. Dalam al-sami Allahu liman hamidah, kita pandang zat yang berdiri itu. Bapak kita sendiri. Bapak di atas Bapak. Tuhan di atas segala itu. Itulah dia. Sekarang dia di atas aras lagi jauh kali. Tetapi waktu salat kita bawa turun. Kita bawa turun. Untuk apa? Supaya kita terus menyembah. Tapi yang kita sudah bawa turun yang salah ambil. Seperti kita pergi pesta malam-malam itu. Kalau kita tadi bawa istri sendiri, jadi waktu pulang yang salah bawa pulang istri orang ribut. Salah ambil kan? Juga kalau pulang yang salah masuk, nanti ribut. Masuk rumah sendiri kan? Jadi kalau kita gitu di aras ambil Tuhan yang kita beriman, bawa turun kita kena keperluan salah. Seperti tadi bawa pulang bawa pulang ke rumah sampai ke rumah mau diajar kan? Untuk apa bawa pulang istri ke rumah malam-malam? Untuk diajar kan? Ambil Tuhan dari surga bawa turun. Di mana? Di Ka'bah di rumahnya. Untuk apa? Dihajar. Dihajar Aswad. Kau penaruh Tuhan di situ. Hajar. Hajar kalau sini kan? Hajar dia. Ambil dari jauh, taruh di Hajarul Aswad. Itulah bapakmu. Besok di situ berdiri pasti aku sudah melihatnya. Itu yang belum terjadi aku sudah tahu. Kenapa? Karena dikasih tahu. Aku tahu kamu besok pagi malam sini kau pulang. Kenapa? Udah kasih tahu. Kalau kamu aku tahu.
Belum tahu, kan aku kasih tahu, ya kan? Dan hari Sabtu pagi Sabtu kira-kira sampai kemari, kenapa tahu? Karena aku kasih tahu, kan gitu kan? Juga apa yang terjadi besok dan Tuhan dikasih tahu oleh itu. Besok aku di sini nongol. Kau Tuhan bilang Ka'bah itu rumahmu. Kamu nggak pernah ada di rumah aku, udah sering di rumah nggak pernah jumpa. Apa kata Tuhan? Kau jangan bodoh jadi manusia. Ngapain ke rumah di situ? Kalau aku di rumah di situ, di rumah bodoh lah aku. Besok di bekas rumah itu aku mangkal di situ. Jadi di situ surga di tanah haram itu. Itulah Arafah, itu surga besok. Di sananya apanya bayangan, di sini yang asli besok. Bertemu antara Aras dengan Arab. Itulah surga. Bertemu yang di atas dengan yang di bawah. Surga kan? Hah? Betul. Kayaknya apa kaidah itu? Ini Bang Pin boleh tanya. Arah dengan Arab bertemu. Itulah surga. Ada Arab lagi? Nggak ada. Dua menjadi satu. Betul. Udah praktek? Belum. Dua jadi satu. Ini Aras, ini Arabi, ini Arasi. Turunlah dia. Inilah kiamatnya, biar kau tahu. Hilanglah semua kan? Lahirlah balik. Lahir balik itu. Malikul Qudusul Azizul Jabbar wal Mutakabbir kan? Itu balik juga. Malikul Haq. Hah? Itu lahir tuh. Ketika Aras dengan Arab bertemu, apa yang lahir? Lahir tuh. Ketika Bambi bertemu dengan Sita, apa lahir? Sebalik kan? Betul? Satu di Lampasnya, satu di Gadi. Bertemu. Sekarang udah bisa dipandang wujudnya kan? Bertemu Aras dengan Arab, lahir tuh. Biar kau tahu kapan lahir Tuhan. Sesudah dunia ya? Lahir Allah. Dia lahir di depanmu sesudah dunia ya? Sekarang kenapa nggak lahir? Nggak ada yang nengok. Nggak melahirkan. Tidur sendiri ngapain mau burungnya bangun nengok ini? Allah di sana ahad sendiri. Ngapain bentuk? Sekarang dia nggak berbentuk, nggak baru. Kapan dia berbentuk? Tahukah kamu? Tidak. Ketika azan. Kapan anak ini bangun? Ketika ada suara gadis cantik di luar. Bang, Assalamualaikum bang. Berserta ada batin kita. Pas suara laki-laki, kalau laki-laki, dua cewek. Ya dek, ada ibu bang. Cepat-cepat dibuka pintu, kontrol lah kan. Kan begitu. Jadi kapan Allah lahir? Nah, kalau gitu. Ketika kapan Allah lahir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung lahir Allah. Suara apa itu? Kok ada yang memanggil-manggil aku ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbangun dia. Dari Tuhan kepada Allah. Seperti dari yang tidur tadi terbang. Suara gadis cantik. Maka yang paling duluan masuk surga tukang azan. Maka azan berburu. Azan yang mana? Nah, dengan semua azan. Kok itu karena sila? Kalau nggak bisa kita merokoknya. Buka pintu aja begitu. Kalau nggak buka pintu aja bisa masuk angin. Buka aja pintu masuk angin. Enggak, apanya itu? Apa itu? Apa namanya? Meteran tuh masa dibalas. Tapi dua kalau satu aja di sini. Iya, yang ini di sini lagi, dihidupin bola lagi. Matiin satu aja di itu. Bagus dalam aja di dalam. Dalam itu. Udah. Kalau gitu. Sudah jelas kan? Jelas. Jangan terkecoh, tertipu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Jadi guru tadi. Percaya kamu? Enggak. Jangan percaya. Ya. Kapan kau bertemu dengan Tuhan? Sehingga kau jadi guru tarikat. Gimana gurumu?
Kau tantang itu. Ya. Kalau kau dibilang kau salah, nggak salah, punya mana Tuhanmu bersumpah? Ya. Tanya, jangan asal suruh. Kalau makmu, mana Allah mak? Kalau mak datang membantu birahi, ada bapak yang minta nama. Kalau kaku ingin salat, mana Tuhan? Ya. Jangan enak-enak mama ayur salatku. Mama bapak bertemu karena ada. Aku mau sembah Tuhan, mana Tuhan mak? Kau mak sudah teriku ulama talim, udah ditipu dengan ulama babi kamu mak. Harus sadar mak. Ulama itu tak pernah mengenal Tuhan mak. Sehingga kau suruh beriman, imanku dengan siman ulama sebagaimana kamu beriman. Aku bukan anak bodoh sekarang. Aku punya power, pola pikir yang tinggi. Masa aku sembah angin? Apa angin yang kita alami? Allah itu nama, isim zat. Zatnya mana? Kalau kita makan mangga, nama mangga, kita makan apa buahnya? Rasanya kan? Rasanya kita makan. Nyembah Allah yang disembah zatnya. Bukan nama itu apa? Nama apalah itu sebuah nama? Ya. Nama tak berguna, tak memberi faedah nama itu kepada kita. Si nama nggak sanggup memberi faedah kepada kita. Coba kalau kita, man, namanya sama kan? Ya. Amat, kasih aku sebatang rokok dari kemarin aku nggak merokok. Pada rumah sama, mana sama entah? Oh, kasih aku sepiring nasi. Sudah 10 hari aku nggak makan ini kali itu. Kapan mau kenyang? Ya. Nama siapa? Sama. Tapi kalau ada sama, si Ali pun kita pergi bisa juga namanya nama apalah sebuah nama. Dek, sebatang rokok dulu. Bapak dari kemarin nggak merokok. Ini Pak. Ada orangnya kan? Ya. Kalau nggak ada orangnya, Allahu Akbar. Mana Allah Akbar? Kamu Allah Akbar? Mana Allah Akbar? Gila. Dia udah gila, kita jangan mau digila. Jangan ada mau digilain. Dia udah talim, yang mau ditalimi. Allah ada bentuk, ada ruh. Barang siapa meyakini bahwa Allah pencipta alam ini tiada berbentuk, tiada berubah, kafirlah nyata demi Allah. Demi Allah. Kau sebar YouTube ini kemana-mana. Kenapa kamu berani bertauhid kepada Allah tak berbentuk, tak berubah, tak berubah? Apa pernah kau jumpa? Betul. Kalau bapakmu meninggal mau pergi ke luar negeri kah ke manakah lalu buat kabar gembira, kabar duka ke kampung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapakmu telah berpulang ke rahmatullah. Kamu suka apa duka? Duka kan? Duka. Sementara saya tak pernah bertemu. Berita kabar bohong. Lantas seminggu ke depan ayahmu pulang. Apa yang kau buat untukku? Parang tak? Parang. Awak di sini udah bertahlil kepada bapak. Bapak pulang. Gara-gara abi ya, pembohong anjing gitu kan. Ya. Sekiranya kamu melihat Tuhan, ulama ini kau maki-maki mati-matian. Ya. Nggak tahan marah kau. Babi rupanya semua yang berserban anjing ini. Kami sudah pernah bertemu dengan Tuhan Bapak kami di surga. Tetapi kau babi rupanya yang masjid ini bukan manusia. Pantaslah Abi Yahya sekarang nggak mau memijak masjid lagi. Karena sudah pernah bertemu dengan Tuhan, menjadi lawan dengan ulama tak? Maka Abi Yahya jarang berbicara di luar, jarang buka mulut. Karena yang kita hidup di tengah-tengah orang tak? Biar kamu tahu. Penyebab Abi Yahya nggak mau lagi memijak mas. Sudah bertemu dengan Tuhan berapa kali? 9 kali. Cuma aku ambil Quran bilang aku bersumpah kalau mulai kerekam. Ambil Qurannya biar kamu sumpah. Jangan nanti di rekaman di sini. Oh, sumpah pocong itu nggak mau. Sumpah mau. Biar aku bersumpah supaya ditengok orang ramai. Yang aku ngomong aja bersumpah bertemu dengan Tuhan. Bukan enak bertemu dengan Tuhan. Atas rahimnya aku dipisahkan jasad dengan rohku. Lalu rohku sudah ditunggu oleh amal. Dibawalah ke aras yang tinggi. Disitulah bertemu dengan Tuhan. Siapa namanya Tuhan itu? Ar-Rahman. Siapa namamu? Waktu itu nama aku Abdurrahman. Ar-Rahman bertemu dengan Abdurrahman, bukan Yahya. Yahya nggak pernah bertemu dengan Allah. Mengerti? Nah, ini Al-Quran kan? Ya. Nih, demi Allah. Allah Ta'ala demi Allah bertemu dengan Allah 9 kali. Bukan sekali 2 kali. Ini Al-Quran kan? Ya. Coba ada ulama berani bersumpah kayak gini. Ini bukan guru tarikat, guru bangsa itu. Tapi bersumpah sudah bertemu dengan Allah 9 kali. Demi Allah bertemu dengan Allah 9 kali. Tapi yang bertemu bukan jasad, roh. Yakin? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini saksi. Mana bisa disaksikan bertemu dengan manusia, dengan Allah oleh manusia? Bisa? Gak mungkin mau Allah bertemu bila disaksikan oleh orang lain. Betul? Ya. Coba kamu minta main sama suami istrimu di rumah, ada yang nonton mau? Nggak mau.
nggak mau dibuka kolor ruhiyahnya. Ada nengok bang, nggak mau bang. Juga Allah nggak mau dipertontonkan dalam bertemu. Maka sendiri Isra Mi'raj Muhammad, sendiri aku di perjalanan tanpa Jibril. Jibril pun nggak boleh lihat. Jadi seru, seperti kita pulang ke rumah, mau main dengan istri, anak pun matiin dulu, kesana tidur, jangan lagi. Ya, jelas? Jelas. Bukan main-main. Jelas. Isra Mi'raj nggak boleh ada yang non. Jadi mana saksi nggak ada yang nonton? Nggak ada saksi. Maka Muhammad ketika dituding oleh Abi Lahab, apa yang menjawab sebagai Abi Lahab anjing gitu ya? Gimana Nabi Muhammad mengatakan anjing kan? Coba Muhammad kau berdiri sebelah kaki, bisa? Bisa. Coba kau angkat sebelah dada lagi, bisa. Apa juga Isra Mi'raj kan? Macam mana kita buktikan dalil Isra Mi'raj? Karena Allah nggak mau dipertonton. Seperti kita mau bertemu dengan istri, mau bertonton? Ditampar sama istri kita. Abang ini di depan tamu mau main sama aku, gila dah abang. Jadi juga Allah nggak mau bertemu mempertontonkan Isra Mi'raj. Kami sudah merasakan, saya sudah merasakan. Dibuka dulu, dibuka apanya dipisahkan. Roh kita dengan dia. Nah, seperti orang mau bersetubuh, buka dulu baju dua-dua. Karena yang satu udah nggak ada apa, nggak ada baju. Siapa belum buka baju kira-kira? Coba tanya Pak Mami, siapa belum buka baju? Kamu belum kawin? Apa Mami apa cerita? Coba Mami bilang, siapa yang ganas kan? Kan kita. Siapa yang ganas? Siapa yang ganas? Iya nggak ganas nggak buka baju, selalu dia aja. Lalu saya ngopi ngapi jalu, dia nggak ganas. Sebenarnya paling ganas perempuan ibarat gitar kalau dipetik baru berbunyi. Tapi kita paling kurang ajar, satu nafsu tidak terkendali. Betul. Kalau begitu siapa pertama buka baju dalam Isra Mi'raj? Sungguh Allah orang nggak berbaju, memang kurang ajar. Dibukalah baju Muhammad, mau diperkosa. Jadi Tuhan megah Muhammad dari pulang dari situ. Artinya Allah tak berjasad. Lalu dipisahlah jasad Muhammad. Lalu Muhammad diterbang. Waktu berangkat kaget, mau kemana? Mau dibawa aku? Rupanya mau diperkosa. Muhammad diperkosa oleh itu. Betul. Bagaimana cara memperkosanya kalau kau tahu? Coba perkosa orang perempuan dulu baru kamu tahu. Ya kita perkosanya apa? Apa orangnya apa spermanya? Sudah sperma berdua-dua udah keluar, ada perkosa lagi? Enggak. Kimak kau udah perkosa aku udah keluar dari sperma aku, ini perkosa lagi? Nggak mau, udah klik pun lagi. Tadi lasa betul kan? Ya. Berarti yang sperma itu antara sperma yang perkosa kan? Ya. Sudah sperma keluar, perkosa nggak ada? Sudah damai. Sebelum baru sperma keluar selalu jadi perkosaan Tuhan terhadap Muhammad macam mana? Tuhan mengembalikan diri Bapak itu kepada roh. Muhammad dikembalikan kepada nur. Roh dengan nur memperkosa. Ini perkosaan. Allah dari ruh, Muhammad dari nur dijadikan kepada manusia. Lalu Muhammad kembali kepada nur. Yang timbul perkosaan, roh masuk dalam nur. Sperma kita masuk dalam sperma perempuan. Kan itu. Ya. Di sini ruhullah masuk ke dalam nurullah. Itulah perkosaan. Itulah Isra Mi'raj. Dua menjadi satu menjadi dia. Jelas tahu Isra Mi'raj. Cuma Mama kenapa nggak bilang Mama begitu? Mana mau habis main kita cerita sama orang kan pukul. Kau main di malam. Kalau kau bilang main di malam dia terus cerita. Bilang kau main bilang cerita kan. Ya. Apa habis main cerita sama orang? Gak bagus kita orang lagi kayak gitu kan. Ya. Disembunyikan rahasia dalam ranjang, nggak boleh keluar. Dan juga Rasul Muhammad pulang dari situ megah. Kesepayangan. Barang siapa bertemu dengan Tuhan atau dengan suaranya, pulangnya kesepayangan. Maka ketika ya ayyuhal mudatsir qum fa'andir, kesepayangan Muhammad enggak? Iqra macam mana kata Muhammad? Pulang dia sakit demam kan, tapi enggak demam. Dia duduk aku dia
tutup aku, ditutup berapa lapis, sudah semua kain dah ditimpa atas Muhammad kan, dingin, Khadijah dingin, tutup aku takut, ya kan? Kalau ketemu dengan Tuhan, cukup Pak, cukup parah, itu suara Tuhan didengar oleh Muhammad, bukan Tuhan. Sampai Muhammad sakit 7 hari 7 malam. Percaya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika turun ayat pertama. Ya turunnya ya ayyuhal mudaththir, Muhammad ketika turun firman selalu sakit. Karena turun kedua ketika sakit dia. Tentunya udah enak, ada yang minta lagi. Kalau enggak turun dia marah. Apa Tuhan dah marah padaku, enggak turun firman lagi. Kapan Muhammad marah? Dan menangis. Sudah turun al-yauma akmaltu lakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Muhammad mana? Karena enggak lagi turun firman. Kisah perempuan berapa kali sakit? 2 kali main, 3 kali main sakit. Tapi itu tidak lagi, tidak dia tidak. Tadi sakit dah. Besok malam dapat malam lagi bang. Apa yang kita balik? Malam pertama dia menjerit. Main kedua menjerit, main ketiga sakit bang. Main yang keempat apa ini kemencau bang? Juga turun firman bagi 2-3 kali Muhammad dalam keadaan sakit menerima firman. Seterusnya Muhammad dah gila kafir. Bila tak turun firman Muhammad merasa seakan Tuhan sudah marah. Begitu Muhammad cinta kepada firman. Karena bila turun firman dia senang. Masih Tuhan masih mencintainya. Betul. Dalil suami mencintai istri kalau malam semua malam bisa temui. Berarti dia enggak selingkuh orangnya, kan begitu. Kapan Muhammad menangis? Sesudah penutup ayat Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu dan nikmatku dan telah kuletakkan Islam sebagai agamamu. Menangislah Muhammad. Betul. Jelas. Jadi sekarang kita harus introspeksi diri. Jangan terikut dengan ulama ulama yang mengikutkan Al-Quran, betul, tapi tafsirnya bukan dari itu. Situ kita berpegang. Yang menafsir Quran saudaraku bukan Allah dan Rasul. Jangan terlalu percaya berlebih. Banyak yang salah, tapi juga banyak yang betul. Bukan semua salah. Karena itu isi hati itu kisah tadi aku bilang. Mana contohnya? Satu-satu aja kita bahas. Allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul hakim. Coba artikan sebenarnya. Coba artikannya sebenarnya. Macam mana artinya sebenarnya? Sama sanggup. Di situ bukan tiada sama, bukan begitu. Tiada sama Allah, tiada serupa Allah, bukan begitu.